Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kaki terasa semakin lemah meski Anda mengonsumsi makanan yang dianggap sehat, tetap aktif, dan berusaha menjalani hidup dengan baik? Mengapa kini lebih sulit untuk berdiri dari kursi atau menaiki tangga dibandingkan beberapa tahun lalu? Anda mungkin berpikir ini hanya karena usia. Tetapi bagaimana jika sesuatu yang Anda makan setiap hari, yang diakini baik, sebenarnya menjadi penyebab perlahan dan senyap dari hilangnya otot, nyeri sendi, dan menurunnya keseimbangan? Banyak lansia di seluruh Indonesia tanpa sadar membuat kesalahan kritis ini, mengonsumsi buah-buahan yang diam-diam merampas kekuatan kaki, mobilitas, dan kemandirian mereka. Buah yang dulu bermanfaat saat Anda muda mungkin kini justru merugikan tubuh yang menua. Mari kita ungkap 7 buah terburuk untuk lansia dan bagaimana masing-masing bisa melemahkan kaki, merusak sendi, dan mencuri kekuatan yang Anda andalkan untuk tetap stabil, bergerak, dan mandiri. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menikmati artikel ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa membuat konten yang lebih baik. Pertama, nanas, penyerang asam. Pernahkah Anda mengambil sepotong nanas dengan berpikir itu adalah pilihan sehat? Anda mungkin pernah mendengar pujian tentang manfaat antiinflamasinya berkat bromelain, enzim kuat. Namun bagi lansia di atas 60 tahun, nanas jauh dari pahlawan penyembuh yang terlihat. Bahkan, itu mungkin diam-diam merugikan Anda, terutama pada fondasi kemandirian Anda, yaitu kaki. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita menjadi lebih rapuh, sendi lebih sensitif, dan metabolisme lebih lambat. Nanas, dengan konsentrasi asam dan gula alami yang tinggi, menjadi ancaman tersembunyi. Meski rasanya ringan dan menyegarkan, nanas memberikan pukulan berat pada sirkulasi Anda. Lonjakan gula darah mendadak dapat merusak kapiler kecil di kaki, pembuluh yang bertanggung jawab mengirimkan oksigen ke otot. Tanpa oksigen yang cukup, kaki menjadi lelah, berat, dan lemah. Tidak berhenti di situ. Keasaman nanas dapat mengiritasi sendi yang sudah meradang karena kondisi terkait usia seperti artritis. Jika Anda merasakan kekakuan tak jelas di lutut atau sensasi terbakar di pergelangan kaki setelah makan, buah ini bisa jadi penyebabnya. Dan bagi mereka yang menggunakan pengencer darah atau obat jantung, bromelain dalam nanas dapat mengganggu dengan cara berbahaya, membuat obat Anda terlalu lemah atau terlalu kuat. Bahayanya adalah betapa diam-diam ia bekerja. Anda tidak akan melihat kerusakan dalam semalam, tetapi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, buah yang Anda percaya membantu Anda bisa berkontribusi pada hilangnya keseimbangan, pembengkakan, dan kesulitan melakukan hal-hal sederhana seperti berjalan ke kotak surat atau bangun dari kursi favorit Anda. Terkadang hal yang paling kita percayai justru mengkhianati kita paling dalam. Namun nanas bukan satu-satunya ancaman tersembunyi. Bahkan, buah berikutnya dalam daftar ini lebih umum dan lebih menipu. Kemungkinan besar ada di dapur Anda saat ini, dan selama puluhan tahun Anda diberitahu bahwa itu baik untuk otot Anda. Siap untuk tahu apa itu? Jika Anda masih membaca dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin nomor 2. Kedua, pisang, jebakan gula. Pisang telah lama dianggap sebagai simbol kesehatan. Praktis, kaya akan kalium, dan sempurna untuk meningkatkan energi. Selama puluhan tahun, kita diberitahu bahwa pisang membantu mencegah kram otot, memberi bahan bakar bagi tubuh, dan mendukung pemulihan. Tapi inilah kebenaran yang tak pernah diperingatkan kepada Anda. Seiring tubuh menua, pisang mungkin bukan lagi teman Anda. Bahkan, mereka bisa menjadi salah satu ancaman paling senyap dan menipu bagi kekuatan kaki Anda. Apa yang membuat pisang begitu berbahaya bagi lansia adalah konsentrasi gula alami dan karbohidrat cepat cerna yang tinggi. Saat Anda makan pisang, gula darah Anda naik dengan cepat, memberikan rasa energi sesaat. Tapi yang mengikuti jauh lebih merusak. Lonjakan itu menyebabkan insulin membanjiri sistem Anda. Dan untuk tubuh yang menua, terutama yang memiliki metabolisme lebih lambat atau diabetes ringan, ini menciptakan siklus peradangan dan kelelahan. Seiring waktu, tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, dan ini menyebabkan kaki terasa berat, kaku, dan bengkak, terutama setelah makan.
Tapi itu belum berakhir. Pisang juga mendorong retensi cairan. Jika Anda melihat pembengkakan di kaki atau rasa sesak di pergelangan kaki setelah duduk, pisang sehat itu mungkin penyebabnya. Penumpukan air yang halus ini dapat memberikan tekanan ekstra pada sendi dan otot, membuat setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Bagi mereka dengan masalah jantung, kombinasi kalium tambahan dan retensi cairan bisa menjadi kombinasi berisiko, diam-diam memperburuk sirkulasi dan ketidaknyamanan sendi. Anda mungkin tidak merasakan kerusakan setelah satu pisang, tetapi jika dimakan sering, seperti yang dilakukan banyak lansia, buah terpercaya ini menjadi kekuatan yang bekerja lambat, menguras kekuatan Anda dari dalam. Bagian yang paling mengganggu, Anda pikir itu membantu Anda. Sekarang, bayangkan buah yang lebih kecil dari pisang. Satu yang begitu mudah dimakan, kebanyakan orang mengonsumsinya segenggam penuh, menganggapnya camilan sempurna. Tapi sebenarnya, itu memicu peradangan pada sendi, meningkatkan asam urat, dan bisa menjadi akar dari rasa sakit terbakar di jari kaki Anda di malam hari. Ingin tahu apa itu? Mari kita lihat lebih dekat. Ketiga, anggur, bom peradangan kecil. Mereka terlihat tidak berbahaya, lembut, manis, dan mudah dimasukkan ke mulut tanpa berpikir dua kali. Anggur selalu dipuji karena antioksidannya, manfaat kesehatan jantung, dan rasa manis alaminya. Tapi untuk orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, buah kecil ini mungkin lebih banyak merugikan daripada manfaatnya, terutama untuk kaki, sendi, dan mobilitas harian Anda. Apa yang membuat anggur begitu berbahaya bagi tubuh yang menua adalah kandungan fruktosa yang tinggi. Fruktosa adalah jenis gula yang hampir sepenuhnya diproses oleh hati. Saat dikonsumsi berlebihan, yang mudah terjadi karena anggur sangat kecil dan mudah dimakan berlebihan, itu berubah menjadi lemak dan asam urat. Dan disinilah bahayanya dimulai. Asam urat menumpuk di sendi, terutama di lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki, memicu peradangan, kekakuan, dan bahkan nyeri seperti asam urat. Rasa terbakar di jempol kaki Anda di malam hari, nyeri di betis setelah berjalan sebentar, pembengkakan yang tidak kunjung hilang. Anggur bisa menjadi pemicu tersembunyi di balik semua itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah betapa mudahnya makan terlalu banyak. Segenggam menjadi 2, lalu 3. Sebelum Anda menyadarinya, Anda telah mengonsumsi lebih banyak gula daripada dari makanan penutup. Dan gula itu tidak hanya memengaruhi sendi Anda. Ini memicu peradangan kronis tingkat rendah di seluruh tubuh, yang memperlambat penyembuhan, memperburuk kelelahan, dan mengikis kekuatan kaki Anda sedikit demi sedikit. Kebanyakan lansia tidak menyadarinya. Anggur dianggap sebagai camilan aman. Tapi di balik permukaan yang polos itu tersembunyi kekuatan yang lambat dan konsisten yang mungkin mengurangi kemampuan Anda untuk bergerak bebas, berjalan tanpa rasa sakit, atau berdiri tanpa pembengkakan. Dan jika sesuatu sekecil anggur bisa melakukan kerusakan sebanyak ini, bayangkan dampak dari buah yang hampir seluruhnya air, tetapi berperilaku seperti gula murni di aliran darah Anda. Ini adalah buah yang Anda ambil saat haus, tetapi mungkin diam-diam mengeringkan kekuatan Anda. Penasaran? Mari kita selami apa sebenarnya buah itu. Jika Anda masih membaca dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan poin nomor 4. Keempat, semangka, penghidrasi yang menipu. Ada sesuatu yang menenangkan dari sepotong semangka. Ini mengingatkan banyak orang pada sore musim panas, kumpul-kumpul di halaman belakang, dan kegembiraan sederhana dari sesuatu yang manis dan dingin. Bagi lansia, ini sering terasa seperti camilan yang aman. Rendah kalori, sebagian besar air, dan mudah dicerna. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa buah yang tampak polos ini bisa perlahan menguras kekuatan dari kaki Anda? Meskipun rasanya menyegarkan dan kandungan airnya tinggi, semangka memiliki salah satu indeks glikemik tertinggi di antara buah-buahan. Ini berarti semangka menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat diikuti oleh penurunan yang membuat tubuh Anda meradang, lelah, dan kesulitan pulih. Untuk orang dewasa yang menua, terutama mereka dengan metabolisme lebih lambat atau resistensi insulin ringan, lonjakan gula ini jauh dari tidak berbahaya. Ini memicu peradangan sistemik, terutama di kaki di mana sirkulasi sudah melemah karena usia. Apa yang terjadi selanjutnya halus tetapi berbahaya. Lutut Anda terasa lebih kaku.
Pergelangan kaki mulai membengkak lebih sering. Betis Anda terasa berat setelah berjalan sebentar. Dan selama ini, Anda pikir Anda tetap terhidrasi. Tapi alih-alih mendukung otot Anda, semangka bisa membuatnya kekurangan oksigen yang cukup, membuat setiap langkah lebih melelahkan dan perlahan merusak keseimbangan Anda. Dan seperti anggur, semangka sangat mudah dimakan berlebihan. Satu potong menjadi 2, lalu 3 karena rasanya tidak berat. Tapi tubuh Anda tidak tertipu oleh tekstur ringan. Ia melihat gula, bereaksi dengan insulin, dan membayar harganya melalui rasa sakit, sesak, dan peradangan yang membuat menaiki tangga atau berdiri lebih sulit dari yang seharusnya. Ini adalah ironi yang kejam. Buah yang terasa seperti air berperilaku seperti gula dan itu tidak membantu kaki Anda. Ini diam-diam membuat mereka lelah. Tapi jika semangka bisa mengkhianati Anda dengan cara ini, bagaimana dengan buah yang selama puluhan tahun Anda percayai sebagai simbol kesehatan dan kekebalan? Buah yang duduk dengan bangga di meja sarapan dan dalam gelas jus, tetapi mungkin diam-diam memperburuk nyeri sendi Anda setiap hari. Mari kita lihat lebih dekat. Kelima, jeruk, penyelinap asam. Jeruk telah lama membawa citra kesehatan. Segelas jus jeruk saat sarapan, sepotong segar dimakan siang. Rutinitas sederhana ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang Indonesia yang lebih tua. Kaya akan vitamin C, dikenal untuk meningkatkan kekebalan, dan diterima secara luas sebagai pilihan sehat, jeruk tampak seperti hal terakhir yang pernah Anda pertanyakan. Tapi kebenarannya, terutama untuk lansia, lebih rumit dan lebih mengkhawatirkan. Di balik warna cerah dan rasa ceria mereka tersembunyi sesuatu yang bisa diam-diam memperburuk nyeri sendi dan melemahkan mobilitas. Asam sitrat. Seiring bertambahnya usia, jaringan di sendi kita menjadi lebih sensitif. Tulang rawan kita aus dan peradangan menjadi lebih umum. Jeruk, sayangnya, mengandung cukup asam alami untuk mengiritasi sendi yang sudah meradang. Kekakuan di lutut setiap pagi, nyeri tumpul di pinggul setelah duduk terlalu lama. Ini mungkin bukan hanya tanda-tanda penuaan, dan mungkin reaksi terhadap asam yang Anda konsumsi setiap hari. Dan itu tidak berhenti pada asam. Jeruk juga mengandung gula alami yang dapat meningkatkan gula darah saat dimakan sendiri atau dikonsumsi dalam bentuk jus. Bagi lansia, itu adalah kombinasi berbahaya. Asam dan gula bekerja sama untuk memicu peradangan di seluruh kaki, menyebabkan pembengkakan, ketidaknyamanan, dan perasaan merayap bahwa kekuatan Anda tidak seperti dulu. Yang membuat ini lebih buruk adalah betapa halusnya semua itu. Anda minum jus pagi Anda dengan berpikir sedang melakukan sesuatu yang baik. Sementara itu, sendi Anda diam-diam menanggung biayanya. Ada sesuatu yang meresahkan tentang menyadari bahwa buah yang Anda percayai sepanjang hidup Anda mungkin tidak lagi membantu Anda tetapi justru menghambat Anda. Dan jika jeruk dengan reputasi kesehatannya bisa menyebabkan masalah seperti ini, bayangkan apa yang mungkin tersembunyi dalam buah yang terlihat bersih, rasanya asam, dan sering disalahartikan sebagai pilihan paling aman dari semuanya. Anda mungkin pernah memakannya mentah, mungkin bahkan sebelum tidur, tanpa pernah mencurigai apa yang sebenarnya dilakukannya pada kaki Anda. Mari kita bicarakan selanjutnya. Keenam, apel hijau. Pemicu asam. Apel hijau sering dipuji sebagai pilihan yang lebih sehat. Mereka asam, renyah, dan kurang manis dibandingkan apel merah. Bagi banyak lansia yang mencoba mengurangi manisan, apel hijau tampak seperti camilan sempurna, bersih, ringan, dan baik untuk pencernaan. Tapi di balik rasa menyegarkan mereka tersembunyi kenyataan yang kebanyakan tidak sadari sampai terlambat. Apel ini mungkin berkontribusi pada nyeri dan kelemahan yang justru Anda coba cegah. Rasa tajam apel hijau berasal dari asam malat, senyawa alami yang, meskipun bisa ditoleransi oleh tubuh yang lebih muda, bisa menjadi keras dan mengiritasi jaringan yang menua. Seiring bertambahnya usia, lapisan usus kita menjadi lebih halus, sendi kita lebih reaktif, dan kemampuan kita untuk menetralkan asam menurun. Ini berarti sesuatu yang sederhana seperti apel hijau dapat secara halus memperburuk nyeri sendi, memicu ketegangan otot, dan bahkan menyebabkan kram kaki di malam hari. Banyak lansia tidak menghubungkan titik-titiknya, menyalahkan ketidaknyamanan mereka pada penuaan, padahal sebenarnya itu mungkin berasal dari sesuatu yang ada di keranjang buah mereka. Dan meskipun apel hijau mungkin tidak terasa sangat manis, mereka masih mengandung gula alami. Saat dimakan sendiri, terutama saat perut kosong atau sebelum tidur,
Gula ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah kecil tapi berulang. Untuk tubuh lansia yang sudah bekerja dengan respons insulin yang lebih lambat, ini menyebabkan peradangan dan kelelahan di kaki pada pagi hari. Kekakuan yang Anda rasakan saat pertama kali bangun dari tempat tidur atau rasa berat di paha pada sore hari bisa menjadi protes diam-diam tubuh Anda terhadap buah yang Anda pikir membantu. Bahkan kebiasaan kecil sehari-hari yang diulang dari waktu ke waktu dapat membawa konsekuensi, terutama ketika melibatkan makanan yang tampak tidak berbahaya di permukaan. Tapi jika apel hijau bisa diam-diam menggerogoti kenyamanan dan mobilitas Anda, apa yang terjadi ketika Anda meraih sesuatu yang jauh lebih manis, sesuatu yang lembut, tropis, dan dicintai oleh hampir semua orang? Yang akan datang adalah buah yang begitu alami manis, hampir seperti makanan penutup, dan mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Mari kita ungkap pelaku terakhir. Ketujuh, mangga, bom gula. Mangga dicintai oleh banyak orang. Dagingnya yang kaya berwarna emas, teksturnya yang lembut, dan aroma manisnya membuatnya terasa seperti permen alam, terutama selama bulan-bulan yang lebih hangat. Bagi lansia, mereka sering dianggap sebagai indulgensi yang sehat dan menyegarkan. Tapi di balik eksterior cerah mereka tersembunyi kebenaran yang jarang dibicarakan. Mangga mungkin salah satu buah paling berbahaya untuk kaki dan sendi yang menua. Apa yang membuat mangga begitu berbahaya bagi orang di atas 60 tahun adalah kandungan gula alami yang sangat tinggi. Meskipun kata alami terdengar tidak berbahaya, tubuh memproses gula dengan cara yang sama, baik itu dari makanan penutup atau mangga yang matang. Saat seorang lansia makan mangga, itu bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah yang tajam diikuti oleh penurunan. Naik turun ini tidak hanya melelahkan. Mereka secara aktif memicu peradangan di otot dan sendi, terutama di tubuh bagian bawah di mana sirkulasi sudah terganggu oleh usia. Seiring waktu, peradangan ini mulai menunjukkan dirinya dengan cara yang mengkhawatirkan. Rasa terbakar di jari kaki, pembengkakan di sekitar pergelangan kaki, sesak di lutut, atau rasa berat yang menyeret di paha setelah berjalan. Jika Anda memiliki masalah saraf atau pradiabetes, risikonya bahkan lebih tinggi. Gula dalam mangga dapat memperburuk neuropati, menyebabkan kesemutan, mati rasa, dan penyembuhan yang lebih lambat di kaki dan kaki. Bahaya sebenarnya adalah betapa mudahnya untuk berlebihan. Mangga terasa ringan dan terasa sehat, tetapi mereka mengandung lebih banyak gula daripada yang disadari banyak orang. Dan karena mereka bukan manisan olahan, kita tidak memperlakukannya dengan hati-hati yang sama. Begitulah cara mereka melewati pertahanan kita, perlahan melemahkan kaki kita sementara kita percaya kita makan bersih. Ketika berbicara tentang melindungi kekuatan dan kemandirian Anda, bahkan buah yang tampak paling polos bisa menjadi ancaman tersembunyi. Tapi inilah kabar baiknya. Sama seperti buah yang salah bisa merusak kaki Anda, yang benar bisa membantu menyembuhkan dan mendukungnya. Jadi, apa yang seharusnya Anda makan? Mari kita temukan buah-buahan yang benar-benar menyehatkan kaki dan sendi yang menua. Apa yang harus Anda makan? Setelah mempelajari tentang buah-buahan yang bisa diam-diam merusak kaki, melemahkan sendi, dan mengurangi kebebasan Anda untuk bergerak, wajar jika Anda bertanya, jadi, apa yang bisa saya makan? Disinilah harapan kembali. Karena tidak semua buah berbahaya. Beberapa adalah sekutu terbesar Anda. Bahkan, buah yang tepat bisa lebih dari sekadar menyehatkan tubuh Anda. Mereka bisa membantu memulihkan kekuatan Anda, meredakan peradangan, dan mendukung otot dan sendi yang membawa Anda melalui kehidupan. Bagi lansia, kuncinya adalah memilih buah yang rendah gula, lembut pada sirkulasi, dan kaya akan senyawa antiinflamasi. Ambil contoh beri, seperti blueberry, raspberry, dan blackberry. Buah kecil ini termasuk pelindung paling kuat di alam. Mereka penuh dengan antioksidan yang memerangi peradangan dan mendukung aliran darah yang sehat, terutama di kaki dan kaki di mana sirkulasi cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Dan tidak seperti buah yang lebih manis, mereka membantu menstabilkan gula darah, menghindari lonjakan dan penurunan yang membuat kaki Anda terasa lelah dan berat. Lalu ada ceri. Ketika dimakan dalam jumlah sedang, mereka telah terbukti mengurangi asam urat, yang membantu melawan nyeri sendi dan asam urat, kondisi umum pada orang dewasa yang lebih tua. Bahkan segenggam kecil bisa meredakan sensasi terbakar di lutut atau kekakuan di jari kaki Anda. Satu buah yang mengejutkan banyak orang adalah alpukat. Ya, itu adalah buah dan salah satu yang terbaik yang bisa Anda makan.
kaya akan lemak sehat. Alpukat mengurangi peradangan dan memberikan energi stabil tanpa mengganggu gula darah Anda. Ini melindungi sendi Anda dari dalam keluar, memungkinkan Anda untuk bergerak dengan lebih mudah dan lebih sedikit rasa sakit. Dan jangan lupakan pepaya dan pir. Buah-buahan yang lembut pada sistem pencernaan, secara alami rendah gula, dan memberikan nutrisi yang tahan lama tanpa membebani sirkulasi Anda. Ini bukan hanya aman, mereka menyembuhkan. Ketika dipilih dengan bijak, buah menjadi lebih dari sekadar makanan. Itu menjadi mitra dalam perjalanan Anda menuju langkah yang lebih kuat, keseimbangan yang lebih stabil, dan pagi yang lebih cerah. Jalan menuju gerakan yang lebih baik tidak dimulai dengan lebih banyak usaha. Itu dimulai dengan pilihan yang lebih baik dan Anda baru saja mengambil langkah pertama. Kesimpulan. Sebuah pesan pribadi untuk mereka yang masih ingin berjalan kuat. Jika Anda telah bertahan bersama saya sejauh ini, saya tahu satu hal dengan pasti. Anda sangat peduli dengan masa depan Anda. Anda tidak hanya mencari solusi cepat atau tren terbaru. Anda mencari kebenaran, kejelasan, dan jenis kebijaksanaan yang berbicara tidak hanya kepada tubuh Anda, tetapi juga kepada pengalaman hidup Anda. Itu juga memberitahu saya sesuatu yang lain. Anda belum siap untuk menyerah pada kekuatan, kemandirian, atau kemampuan Anda untuk bergerak bebas. Dan Anda tidak seharusnya. Sebagai seseorang yang telah hidup selama beberapa dekade dan melewati lebih banyak musim daripada kebanyakan orang, saya telah belajar bahwa penuaan bukanlah musuh. Kepuasan adalah pilihan kecil yang kita abaikan, kebiasaan yang tidak kita pertanyakan, makanan yang kita konsumsi tanpa berpikir. Ini adalah bahaya sebenarnya. Bukan karena kita bermaksud buruk, tetapi karena tidak ada yang pernah memberitahu kita cerita lengkapnya. Tidak ada yang pernah memperingatkan kita bahwa buah-buahan yang kita percaya membantu kita bisa diam-diam mencuri kekuatan, keseimbangan, dan kenyamanan kita untuk berdiri tanpa rasa sakit. Tapi sekarang Anda tahu, dan pengetahuan itu kuat. Apa yang Anda taruh di piring Anda lebih penting sekarang daripada sebelumnya. Setiap buah, setiap gigitan, setiap kebiasaan, itu baik memperkuat Anda atau perlahan melemahkan Anda. Dan inilah kebenarannya. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa Anda masih memegang kendali. Anda masih memiliki kemampuan untuk berubah, untuk melindungi kaki Anda, untuk melindungi kebebasan Anda. Anda tidak berada di bawah belas kasihan usia Anda. Anda adalah pengelola kesehatan Anda. Jadi ambillah ini dengan serius, bukan karena takut, tetapi karena cinta pada diri sendiri. Kaki Anda membawa lebih dari sekadar tubuh Anda. Mereka membawa tujuan Anda, hasrat Anda, kemampuan Anda untuk hadir bagi orang-orang dan tempat yang Anda pedulikan. Mereka membawa hidup Anda. Jika ada satu hal yang saya pelajari setelah 9 dekade, ini dia. Tubuh mendengarkan apa yang kita berikan padanya, dan selalu merespons. Tidak selalu segera, tetapi selalu. Pilih makanan yang berbicara tentang penyembuhan, bukan kerusakan. Pilih gerakan daripada diam, kesadaran daripada asumsi, kebijaksanaan daripada rutinitas. Dan yang terpenting, jangan pernah lupa, tidak pernah terlambat untuk berjalan lebih kuat. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan autentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati artikel ini, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah membaca dan inilah untuk menjalani hidup sesuai keinginan Anda.